adab yang pertama kepada Allah dan Rasulnya adalah menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Yang kedua juga kita sudah sampaikan, adab kepada Allah dan Rasulnya adalah mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian senantiasa memuliakannya. Yang ketiga kita juga sudah sampaikan, yaitu takut kepada Allah. Dan yang terakhir yang sudah kita sampaikan, yang keempat, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kepada selain keduanya. Ya, dan itu sudah kita sampaikan panjang lebar, bagaimana menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, bagaimana bentuk mengagungkan dan memuliakan Allah, begitu juga bagaimana bentuk takut kepada Allah, dan yang terakhir adalah bagaimana menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dari cinta kepada selain keduanya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bacakan yang kelima adab kepada Allah dan Rasulnya, yaitu bertawakal bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab ya, tawakal itu bisa diartikan bersandar, begitulah kira-kira. Artinya apa? Ketika kita bertawakal kepada Allah, kita hanya bersandar kepada Allah. Nah, di samping bertawakal kepada Allah semata, hendaknya seorang muslim menyerahkan seluruh perkara kepada Allah dan selalu bergantung kepadanya. Orang-orang yang menyerahkan seluruh perkara kepada Allah dan bergantung kepadanya, tentu itu merupakan apa? Merupakan buah dari ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Jadi buah dari seseorang mengenal Allah. Jadi kalau orang sudah mengenal Allah, pasti dia bertawakal kepada Allah. Artinya pasti dia bersandar kepada Allah, pasti dia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah dan bergantung juga hanya kepadanya. Dan juga bertawakal kepada Allah merupakan apa? Merupakan ma'rifah dari iman kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi bentuk iman kepada Allah Ta'ala menghasilkan apa? Menghasilkan tawakal. Begitu juga iman kepada kekuasaannya, yang agung dan maha luas, iman kepada kekuatannya, iman kepada hikmah dan ilmunya yang meliputi setiap sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawakal adalah buah dari pengetahuan seorang hamba bahwa Allah senantiasa membela orang-orang yang beriman, serta berkeyakinan bahwasanya jika Allah menghendaki sesuatu pasti akan terlaksana. Jika tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tidak akan terlaksana. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Bahwasanya Dia berkuasa menjaga hambanya dari segala perkara yang dibenci serta makar para musuh Allah dari kalangan syaitan, manusia maupun jin. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, intinya ketika seseorang bertawakal kepada Allah, yaitu adalah buah dari apa yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, buah dari ma'rifah kepadanya, buah dari iman kepadanya, buah dari iman kepada kekuasaannya dan lain yang kita sudah sebutkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, penulis kitab ini menyebutkan salah satu firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 23. Ini menjelaskan tentang tawakal itu diperintahkan. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallah fatawakkalu, kata Allah Ta'ala. Ya, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, hanya kepada Allah Ta'ala jika kamu orang-orang yang beriman. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bertawakal itu perintah. Jadi bersandar kepada Allah itu bukan pilihan, tapi perintah gitu. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi ketika kita mengaku diri kita beriman, maka harus dan mesti bersandar kepada Allah, menyerahkan segala perkara kita kepada Allah dan bergantung juga hanya kepada Allah. Dan memang kalau kita lihat penjelasan para ulama yang lain, ini tawakal sangat erat hubungannya dengan hati gitu.
Makanya orang yang bertawakal kepada Allah biasanya hatinya tenang. Apapun yang dilakukan dia tenang. Dia beribadah dia tenang. Karena apa? Ibadah pun harus tawakal. Jadi ibadah pun diperintahkan untuk tawakal. Habis itu berusaha tawakal, ya, keluar rumah tawakal juga. Naik mobil tawakal. Makanya di antara doa safar itu apa? Nah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi disebutkan oleh para ulama ya di kitab yang lain ya, di penjelasan para ulama, tawakal itu ya dalam segala aktivitas kita. Dan itu erat hubungan dengan hati gitu. Dan orang ketika sudah bersandar, sudah menyerahkan ya segala urusannya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang apa, Pak? Yang tenang gitu. Jadi dalam ibadah tidak apa namanya, tidak tergesa-gesa, tidak ada rasa takut yang berlebihan, dia berserah diri kepada Allah Ta'ala. Karena kalau dalam ibadah kita tidak bertawakal kepada Allah, bisa juga muncul galau yang berlebihan. Ya, bagaimana ini ibadahnya sempurna apa tidak gitu kan? Apalagi yang sudah belajar fikih solat misalnya gitu kan? Kan fikih solat kita pelajari, kan kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," misalnya. Salatlah seperti kalian lihat aku salat. Nah, kalau kita tidak bertawakal kepada Allah di dalam salat kita, bisa jadi apakah tanganku sudah pas? Ya, kakiku sudah pas, bacaanku sudah pas. Akhirnya apa? Membuat was-was gitu. Dan itu tidak dianjurkan. Di dalam ibadah itu harus apa? Harus yakin kita. Setelah kita pelajari dan kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita pelajari, dan kemudian kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga misalnya seperti yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang diantaranya apa? Orang yang cinta kepada Allah akan senantiasa berdoa kepadanya misalnya, akan minta ampun, akan minta perlindungan kepadanya. Maka orang yang bertawakal, dia ketika berdoa itu yakin apa, Pak? Yakin diijabah, jadi tidak ragu-ragu dia. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara syarat dikabulkan doa itu adalah muqinuna bil ijabah. Jadi yakin dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, tawakal itu perintah gitu, perintah. Kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, wa 'alallah fatawakkalu, kata Allah. Ya, kepada Allah hendaklah kalian tawakal jika kalian apa? Jika kalian itu orang-orang yang beriman. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu dirahmati Allah, pengaruh ya. Pengaruh atau buah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat besar di dalam kehidupan seorang mukmin. Yang pertama apa? Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah akan melahirkan apa? Perlindungan Allah terhadapnya. Jadi perlindungan Allah terhadap hambanya yang mukmin dengan menjaganya dari keburukan manusia dan jin. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah akan dilindungi, Pak. Ya, makanya kalau berangkat disuruh bertawakal kepada Allah. Jadi pas di jalan itu dilindungi. Dan memang kita rasakan kadang-kadang, Pak, ya. Lagi nyetir ketika ketika kita berangkat dengan doa dan ketika kita tidak berangkat dengan doa. Ya, khususnya tawakal. Itu kadang-kadang yang namanya kita nyetir misalnya sendiri kan ada apa namanya, Pak? Ada lengahnya kan? Ya. Tiba-tiba misalnya ada motor berhenti, kerem aja tiba-tiba gitu. Ya. Ya. Itu bisa jadi apa, Pak? Bentuk perlindungan Allah karena kita telah bertawakal kepadanya. Ya. Makanya termasuk apa, Pak? Termasuk ya orang yang pergi misalnya kemudian menitipkan apa yang dia tinggalkan kepada Allah gitu. Ya kan? Makanya ada doanya kan? Ya, aku titipkan engkau kepada Allah. Rumah kita titipkan kepada Allah. Nah, ketika kita sandarkan kepada Allah, ketika kita serahkan kepada Allah, itulah tawakal, Pak. Itulah tawakal. Makanya ada ya kisah kan, orang yang yakin benar gitu. Karena dia sudah menitipkan kepada Allah, sudah menyerahkan kepada Allah. Ketika diberitakan oleh saudaranya, rumahnya kebakaran gitu. Pernah dengar kan kisah itu kan? Rumah kamu kebakar katanya. Rumah kamu kebakar. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin katanya? Ya, karena saya sudah menitipkan kepada Allah. Dan ternyata benar, Pak. Rumahnya ya sisa satu dari rumah-rumah yang lain yang sudah terbakar.
Subhanallah. Cuma ya itu tawakal harus sebenar-benar tawakal ya. Ya, haqqa tawakkulih gitu istilahnya bahasa para ulama ya. Jadi tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Jadi yakin gitu. Ketika kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Perlindungan Allah terhadap kita itu pasti gitu, pasti ya. Makanya kemudian apa? Penulis kitab ini menyebutkan firman Allah di dalam surat Tolak ayat 3 di sini apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, kata Allah. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya bersandar kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ya, maka kata Allah Ta'ala apa? Fahuwa hasbuh. Apa artinya Pak? Fahuwa hasbuh, ya, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya, cukupkan keperluannya dan lain sebagainya. Fahuwa hasbuh, ya. Makanya penting bagi kita Pak, ya, termasuk kadang kita yang mengajar, ya, kadang juga ada rasa was-was kan, ya, apalagi kalau ngajar yang kadang-kadang kita sudah lama nggak baca lagi gitu kan, ya, wah ini nanti aku bisa apa enggak gitu kan, benar nggak? Apalagi kalau tempat yang baru gitu kan, orangnya banyak gitu, nggak kenal lagi gitu, ya, apalagi ya ada yang diharapin misalnya. Maka itu membuat apa Pak? Membuat rasa cemas gitu kan. Maka resep biar kemudian tenang apa Pak? Nah itu tadi, tawakal, bersandar gitu, bersandar, berserah gitu. Ya, mau bikin acara besok misalnya kan, mau bikin acara besok, undangannya sudah banyak, tapi ada rasa kekhawatiran misalnya, cateringnya nih gimana ya gitu, enak apa enggak gitu kan? Itu kan rasa apa Pak? Rasa khawatir kan? Maka di saat itu apa? Ya berserah, bersandar kepada Allah. Maka fahuwa hasbuh, kata Allah Ta'ala. Allah akan apa? Akan mencukupkan semuanya. Fahuwa hasbuh. Jadi apapun yang menjadi yang kita tawakal kepadanya, maka Allah akan cukupkan. Untuk apa kan? Kita was-was, ya, toh ya bisa jadi kalau misalkan Allah tidak menghendaki gagal juga kan? Maka lebih baik apa? Lebih baik kita serahkan, sandarkan kepada Allah. Karena ketika kita sandarkan kepada Allah, kalaupun gagal, maka kita akan mendapatkan apa Pak? Akan mendapatkan ganjaran. Karena apa? Perintah bertawakal itu dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika kita bertawakal, kita sudah menjalankan perintah Allah. Maka itu barang siapa yang membaguskan tawakal kepada Allah, niscaya dia akan menjaganya dari segala keburukan, kata Allah. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, ada di sini ya, bisa dilihat. Umar bin Khattab pernah berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjaganya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa menjaganya, Pak. Ya. Makanya inna akramakum indallah atqakum, Pak, ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Jadi kalau bertakwa pasti dijaga oleh Allah. Dan kemudian kata Umar bin Khattab lagi apa? Barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya dia akan mencukupinya. Jadi sebenarnya ya Umar bin Khattab ini cuma menyampaikan ulang ya apa yang disampaikan Allah gitu ya. Kan tadi sudah disampaikan Allah kan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah cuma diulang lagi oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab apa? Barang siapa yang bertawakal kepadanya, niscaya dia akan mencukupinya. Barang siapa memberi pinjaman kepadanya, niscaya dia akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, niscaya dia akan menambahnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini buah yang pertama dari menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, yaitu Allah akan melindungi kita, akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua apa Pak? Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah disebutkan di sini apa? Ya, kekuatan hati akan timbul gitu. Ya, kekuatan hati seorang mukmin. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya akan kuat. Nah, bentuk kekuatan hati itu apa? Dia berani menyampaikan kalimat yang hak. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah nggak ada rasa takutnya, begitulah kira-kira. Dia berani mengatakan apa? Yang hak, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya, nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Mungkin kalau nggak bertawakal kepada Allah, mengatakan yang hak, apalagi seperti zaman sekarang, berani nggak Pak? Zaman sekarang kan zaman penuh dengan apa Pak?
penuh dengan teror gitu kan, ya, mengatakan yang benar, banyak orang takut gitu, ya. Kenapa? Ya nanti takut berbeda dengan keinginan siapa Pak? Keinginan orang kuat gitu ya. Tapi kalau orang yang hanya bertawakal bersandar kepada Allah, berani nggak? Dia akan berani mengatakan apa? Yang hak, dan kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, berdakwah kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala, dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela, ya. Dan kemudian apa Pak? Ya, disebutkan juga ia pun mengimani bahwasanya ajal dan rezeki hanya berada di tangan Allah, ya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah akan membuahkan apa Pak? Membuahkan keyakinan, ya, dan keimanan tentang apa? Tentang ajal dan rezeki berada di tangan Allah, ya. Jadi ajal itu apa artinya Pak? Ajal itu apa artinya? Apa ajal Pak? Kan iza jaa ajaluha. Apa ajal artinya itu Pak? Jadi orang yang bertawakal kepada Allah akan membuahkan apa? Keyakinan, keimanan. Ajal dan rezeki itu di tangan Allah. Karena apa? Karena memang diberitahu oleh Rasulnya bahwa ajal dan rezeki itu di tangan Allah. Nah, cuma pertanyaannya, ajal itu apa? Kalau rezeki semua udah tahu ya. Kalau ajal apa Pak? Kalau saya tanya di pengajian yang baru mulai, biasanya katanya ajal itu mati katanya. Masya Allah, ya. Kalau di sini sudah lama ngaji udah paham ya. Jadi ajal itu adalah batas gitu, batas akhir namanya. Ya, makanya ada jual beli, namanya jual beli ajal ada, ya, yang nanti ketentuannya di akhir, ya. Nah, kalau ajal berarti apa? Di dalam kehidupan apa? Kalau ajal dalam kehidupan berarti batas akhir hidup. Jika sudah sampai ajal, sudah sampai batas akhir, maka tidak maju, tidak mundur. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah yakin dia batas akhir itu di tangan Allah. Tapi kalau orang yang tidak bersandar kepada Allah, dia bisa saja berpikir batas akhirnya itu di tangan dokter. Gitu. Benar gak Pak? Batas akhirnya di tangan ambulan misalnya. Makanya banyak yang menyalahin ambulan Pak ya. Gara-gara ambulan terlambat datang sih, ya, keluargaku jadi nggak tertangani dengan baik. Akhirnya apa? Meninggal katanya. Makanya banyak ambulan larinya kencang-kencang Pak ya. Dia pikir apa Pak? Dia pikir dengan kencangnya ambulan itu bisa memundurkan apa Pak? Memundurkan kematian gitu, memundurkan batas akhir. Ya enggak Pak. Apalagi kalau ambulan sekarang udah lengkap di dalamnya. Harusnya tidak perlu lagi lah terlalu Pak? Terlalu lebay Pak ya. Di situ sudah ada sudah ada alat bantunya, mungkin juga di dalamnya ada dokter darurat, mungkin juga kan? Ya, jadi sebenarnya tidak perlulah ya. Karena apa? Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, ya, usahanya dia nggak terlalu Pak? Nggak terlalu melewati batas. Usaha iya, tapi tidak melampaui batas. Nah, terkait dengan ajal dan rezeki, ya, ada di tangan Allah Ta'ala, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, ya, di sini. Inna ruhal qudusi qad nafatha fi raw'i, kata Rasulullah. Apa artinya? Sesungguhnya Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, qad nafatha fi raw'i, membisikkan ke dalam hati sanubariku. Artinya mengabarkan gitu. Mengabarkan ya kepada Rasulullah SAW. Annahu lan tamuta nafsun, ya, bahwasanya tidak akan mati, ya, suatu jiwa, ya, hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Kata Rasulullah, bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga terpenuhi rizki dan ajalnya. Ya, rezekinya sudah terpenuhi dan ajalnya sudah tiba, waktu akhirnya sudah tiba. Maka kata Rasulullah, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu
bi ma'siyatillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya perbaguslah caramu dalam mencari rezeki, dan janganlah rezeki yang terlambat datangnya itu memaksamu untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, ya. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atih, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah taala tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan mentaatinya, ya. Jadi di sini ada kepastian apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ajal dan rezeki itu di tangan Allah. Dan di sini Rasulullah mengatakan, ya, bahwa seseorang itu nggak akan meninggal, Pak. Nggak akan meninggal, artinya nggak akan pergi di dunia ini. Di lafadz yang lain yang pernah saya temukan, la yakhrujanna minad dunya, gitu. Ya, dia tidak akan keluar dari dunia, gitu. Ya, kan kalau orang sudah keluar dari dunia apa maksudnya, Pak? Ya, keluar dari dunia masuk dunia lain, gitu kan. Kan kalau orang sudah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur, walaupun kuburan itu di bumi kita pijak, tapi kan disebutkan oleh para ulama, kubur itu kan proses awal akhirat, kan. Jadi kalau ada yang bertanya kapan akhirat seseorang, akhirat seseorang itu adalah ketika dimasukkan ke dalam kubur. Walaupun dia masih di bumi kita, mungkin di samping rumah kita, tapi dia sudah memasuki apa, Pak? Memasuki dunia baru, dunia akhirat namanya. Makanya di lafadz lain yang saya sebutkan apa? La yakhrujanna minad dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak keluar dari dunia, gitu. Maksudnya apa? Tidak keluar dari dunia menuju akhirat. Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalah. Sampai apa? Sampai sempurnakan rezekinya. Jadi seseorang tidak akan meninggal kalau belum sempurna apa, Pak? Rezeki dan juga ajal, gitu. Jadi kalau kita sudah tahu begini, ya, tak perlu apa, Pak? Tak perlu tadi, ya, kalau di jalan ngebut misalnya, gitu kan. Usaha iya, tapi tidak perlu apa, Pak? Tidak perlu berlebihan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmilu fit talab. Jadi kalau dalam masalah rezeki, ajmilu fit talab. Ajmilu itu artinya apa? Ya, perbagus, gitu, perbagus. Ya, dan ketika kita merasa rezeki kita ditunda, ya kan ada orang yang merasa rezekinya ditunda. Makanya kata Rasulullah sini apa? Ya, istibta'ur rizki, ya. Maka ketika seseorang merasa ditunda rezekinya, maka jangan apa, Pak? Jangan membuat dia, ya, mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya, karena apa? Karena apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan mentaatinya, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya memang lafadznya agak ada beberapa lafadz, ya, hadis ini ada juga dengan lafadz yang lain. Artinya apa? Kemuliaan itu ada juga lafadz yang mengatakan kemuliaan itu tidak akan didapat dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau cari rezeki itu carilah dengan bagus. Maksudnya bagus itu apa? Jangan cari dengan bermaksiat kepada Allah. Karena pada dasarnya rezeki kita itu sudah diatur, sudah ada di tangan Allah. Ya. Cuma jangan pula ketika kita mengetahui rezeki kita sudah diatur, rezeki kita sudah ada di langit, kemudian kita tidur aja, jangan juga, kan. Ya. Ada kan kejadian di zaman sahabat itu, kan. Umar bin Khattab tuh lihat sahabat-sahabat yang mereka menamakan dirinya orang-orang yang mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, ya. Maka dimarah tuh sama Umar. Padahal kata Umar tadi kan orang yang bertawakal kepada Allah kan akan dicukupi, kan. Tapi kenapa Umar kemudian memarahi mereka? Ya. Ya, aku tahu, ya, dan kalian tahu rezeki kalian, emas kalian, dinar kalian, perak kalian, dirham kalian sudah ada di langit. Tapi kata Umar bin Khattab apa? Namanya emas dan perak itu tidak akan apa? Tidak akan tidak akan turun dengan sendirinya, gitu maksudnya. Ya. Paham, Pak, ya? Jadi apa? Kalian harus bekerja, gitu. Kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada usaha, gitu, ya. Walaupun kita yakin rezeki itu sudah ditentukan, ya. Bahkan memang sejak lahir kita kan itu sudah ada catatan masing-masing, kan. Kapan, Pak, rezeki kita dicatat oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Ya, sebenarnya bukan Allah yang catat. Ya, Allah perintahkan siapa? Malaikat, ya. Allah perintahkan malaikat. Kan ada tuh ketika kita bahas hadis arba'in nawawiyah, kan? Udah pernah kan membahas hadis arba'in nawawiyah, kan?
Ya, ketika umur seseorang itu 120 hari dalam kandungan ibunya. Ya kan? 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, dan 40 hari yang ketiga. Berarti jumlahnya berapa? 120 hari. Kalau kita total dengan bulan berarti 4 bulan. Maka ketika janin itu 4 bulan dikirim oleh Allah Ta'ala. Dikirim untuk apa? Untuk niupin ruh gitu. Makanya orang yang sudah, atau janin yang sudah 4 bulan itu, dia sudah ada ruhnya, Pak. Ya, dia sudah seperti apa, Pak? Seperti ya kita, sudah ada ruhnya. Ruhnya sudah ditiupkan. Dan di saat itu juga diperintahkan untuk ditulis apa? 4 perkara kan. Nah, di antaranya apa? Di antaranya rezeki. Dan juga apa? Dan juga ajal. Cuma gak dikasih tahu aja, Pak. Ya, berapa sudah ditulis gitu. Berapa kilogram emas untukmu gitu kan. Kalau dikasih tahu mungkin kita bisa hitung, Pak ya. Bisa hitung kira-kira sekarang sudah dapat berapa kilo ya gitu. Tinggal dihitung sisanya kan. Kan kata Rasulullah tadi apa? Dia tidak akan mati kecuali apa? Sempurna hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Sampai apa? Sampai sempurna, semua dikasih gitu. Jadi nggak ada yang kurang walaupun segram gitu istilahnya kalau emas. Sebelum sempurna nggak akan mati. Begitu juga dengan ajal tadi, ya, batas akhir. Sebelum batas akhir kehidupan di dunia nggak akan meninggal. Walaupun apa, Pak? Walaupun ditembak berkali-kali. Makanya kayak siapa namanya, Khalid bin Walid kan, badannya itu pernah dengar kan kisah Khalid bin Walid ya, ke komandan perang di zaman Rasulullah itu kan. Ya, dan bahkan bukan di zaman Rasulullah saja, Abu Bakar dan juga nanti di zaman Umar bin Khattab, dia masih sebagai komandan. Yang terakhir beliau diganti kan. Itu badannya apa, Pak? Penuh dengan bekas tebasan pedang, tebasan pedang. Tapi nggak meninggal, Pak. Ya, meninggalnya justru di mana, Pak? Meninggalnya justru di kasur gitu ya. Nah, cuma memang ada ganjaran orang yang memang punya keinginan syahid, ya, walaupun meninggal di kasur, tetap dia mendapatkan apa? Mendapatkan posisi orang yang mati syahid. Ya, makanya penting bagi kita minta terus posisi orang-orang mati syahid, biar nanti kalau mati di kasur kita juga dapat pahala syahid ya. Jadi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, seseorang kalau belum sempurna rezekinya, belum sempurna ajalnya, batas akhir kehidupannya, dia tidak akan meninggal. Dia tidak akan keluar dari dunia ini. Ya. Makanya kalau kita tahu ini kan enggak terlalu apa, Pak? Enggak terlalu menggebu-gebu, Pak ya. Ya, makanya disebutkan di poin selanjutnya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah di poin selanjutnya apa? Dia akan bersahaja. Apa maksud bersahaja, Pak? Nah, bersahaja kalau bahasa kita apa, Pak? Ya enggak lebay tadi ya. Enggak apa namanya? Enggak melampaui batas. Bersahaja dalam mencari rezeki. Jadi ya apa namanya? Kalau sekarang istilahnya pergi pagi pulang sore gitu, banting tulang peras keringan, dapatnya sama aja dengan orang yang pergi pagi pulang jam 10 misalnya gitu ya. Ya, jadi bersahaja, Pak, bersahaja. Bukan tidak boleh kerja keras, bukan. Bersahaja dalam mencari apa, Pak? Dalam mencari rezeki. Sebab apa? Seorang mukmin mengetahui bahwasanya usaha dalam mencari kenikmatan dunia tidak akan menambah rezeki yang telah Allah takdirkan. Ya, yang telah Allah tulis dan Allah kehendaki. Demikianlah perintah Nabi, yakni bersahaja dalam kebutuhan hidup di dunia, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mengetahui dan meyakini bahwa ya rezeki dan ajal di tangan Allah Ta'ala, ya, dia tidak bertambah dengan beratnya atau besarnya usaha kita, ya, tidak bertambah dia. Ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bersahaja di dalam mencari rezeki. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terakhir, ya, buah dari orang yang bertawakal kepada Allah apa? Ya, seorang mukmin berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mulai mengambil yang enggak apa, Pak, enggak halal gitu ya, usaha, ya, sudah mulai berusaha dengan hal-hal yang tidak boleh dalam syariat, berarti tawakalnya kepada Allah sudah perlu dipertanyakan gitu. Jadi kalau sudah keluar rumah nyari yang halal susah,
Habis itu apa Pak? Muncullah pernyataan, nggak apa-apa deh, haram-haram dikit gitu. Ya, sekarang ini yang haram aja susah, apalagi yang apa Pak? Apalagi yang halal. Itu gawat itu. Berarti apa? Tawakalnya kepada Allah sudah mulai rusak namanya. Ya. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah dia apa Pak? Ya, dia akan berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan saja. Ya, dan dia yakin. Ya, makanya burung aja kata hadis kan, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Burung yang keluar di pagi hari cuma terbang doang kan, keliling gitu kan, pulangnya kenyang gitu. Ya, padahal itu dia nggak punya akal gitu kan, keliling doang. Apalagi kita kan, ya. Maka jangan Pak, jangan. Ketika kita merasa ditunda, rezeki kita tertunda hari itu, maka fala tatlubuhu bima'asiyatillah. Kan Rasulullah mengatakan tadi kan, ketika kamu merasa ditunda rezekimu hari itu, saat itu ditunda rezekimu, jangan kamu cari dengan bermaksiat kepada Allah. Karena kemuliaan itu nggak akan kita capai dengan bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi walaupun bisnisnya apa Pak? Kalau saya sering sampaikan, biasanya orang kalau mau mengembangkan usahanya harus pakai cara-cara yang tidak disyariatkan kan? Pakai cara yang ada ribanya misalnya gitu Pak ya. Ya benar gak? Punya toko satu gitu kan, habis itu datang apa Pak? Datang yang punya modal gitu kan. Yang punya modal ini memang ketika mereka butuhkan kita suka datang gitu. Nah, nanti pas kita sudah susah, diapain Pak? Toko-toko di apa Pak? Toko-tokonya disegel, benar gak? Padahal ketika datang gimana dulu? Masya Allah, janjinya luar biasa kan? Nah, ini hati-hati Pak. Ya, kalau kita tahu itu melanggar syariat, sebaiknya Bapak pulang. Saya cukup dengan satu toko aja lah. Ya, toko ini insya Allah berkah gitu. Tapi kalau itu tidak melanggar syariat, kan ada misalnya modal-modal yang sesuai dengan ketentuan syariat kan, yang pakai sistem akad-akad yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan saja. Tapi kalau Bapak tahu itu melanggar syariat, sebaiknya apa Pak? Sebaiknya jangan Pak, jangan. Ya, karena apa? Rasulullah SAW mengatakan fala tatlubuhu bima'siyatih. Nah, hal ini berlaku untuk seluruh urusan hidupnya Pak, ya. Dia berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan guna memenuhi hajat-hajatnya dan mengejar cita-citanya dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Dia menikah untuk mendapatkan keturunan yang soleh, namun dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia bertani dengan mengairi sawahnya agar dapat memetik panen dan keuntungan. Meskipun demikian, dia tahu bahwasanya segala sesuatu ada di tangan Allah. Dia berobat karena mengharapkan kesembuhan. Ya, dia berobat karena mengharapkan kesembuhan. Dia tahu bahwasanya kesembuhan itu ada di tangan Allah. Jadi tawakal tidaklah menafikan usaha dengan cara-cara yang telah disyariatkan, sebab meninggalkan usaha secara total merupakan tawakal semu, bukan tawakal yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya bagus di akhir ya. Artinya apa? Tawakal itu bukan berarti meninggalkan apa Pak? Meninggalkan usaha ya. Cuma apa? Ya usaha ya tidak seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Seolah-olah apa? Usaha itulah yang menyebabkan rezeki menjadi banyak gitu. Ya. Makanya disebutkan di sini seorang mukmin bersahaja, dia bersahaja dalam mencari rezeki karena dia tahu Pak. Dia akan menggunakan hal-hal yang disyariatkan saja. Ya, dan bukan berarti ketika kita meyakini rezeki dan ajal kita di tangan Allah, kita seperti sahabat di zaman Umar itu kan, ada yang kemudian apa? Duduk saja di masjid, ya berkeyakinan apa Pak? Berkeyakinan ya semua kan sudah ditanggung, jadi nggak perlu lagi usaha. Maka dimarah sama Umar bin Khattab. Ya, kalian tahu rezeki sudah ada di langit, emas, dirham, ya dinar sudah ada di langit, tapi dia tidak akan turun dengan sendirinya. Dia harus apa Pak? Harus diusahakan. Cuma sekali lagi jangan sampai meyakini usaha itu bisa menambah apa Pak? Ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Enggak akan bertambah dengan usaha kita. Makanya ada usaha sedikit hasilnya banyak. Ada usaha yang banyak hasilnya juga segitu-gitu aja. Ya, dan usaha itu disyariatkan Pak. Bahkan ya kepada orang-orang soleh terdahulu kan.
Coba lihat misalnya Maryam yang sedang hamil itu, yang sedang lemah, dan kemudian ketika melahirkan, ya untuk memenuhi kebutuhannya, yang ketika itu dia terasing di padang pasir yang tidak ada orang, yang di bawah pohon kurma itu kan, Allah perintahkan, kan bisa saja Allah turun langsung kan, turun langsung rezekinya, tapi Allah perintahkan apa? Goyang pohon kurma itu. Logika kita, masa ada seorang yang lemah ya bisa goyang pohon kurma sehingga jatuh apa Pak? Jatuh pohon kurma. Kita aja yang kuat kalau goyang pohon kurma itu ada Pak di depan. Coba Bapak goyang nanti. Ya ada pohon kurma di depan. Kira-kira Bapak sanggup nggak? Goyang pohon kurma, yang goyang Bapak atau pohonnya? Tapi itu diperintahkan oleh Allah untuk Maryam, goyang tuh pohon kurma. Ya, artinya apa? Allah ingin ngajarin kita. Ya, memang rezeki sudah ditentukan, tapi apa? Kita harus berusaha. Begitu juga kayak seperti kisah ya siapa namanya dulu? Ibunda Ismail alaihissalam kan, Siti Hajar ketika kehausan, ya. Pan bisa saja kan? Minta aja kepada Allah, ya Allah, anakku Ismail ini haus, bisa kan? Tapi enggak, dia tetap melakukan apa, Pak? Melakukan sa'i, sofa marwah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan usaha itu ya harus ada. Jadi tawakal tanpa usaha adalah tawakal yang semu, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menambah sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah apa? Menambah penyerahan diri kita hanya kepada Allah dalam segala urusan, dan menambah apa? Menambah sikap bergantungnya kita hanya kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang ya diberikan kecukupan oleh Allah. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Apalagi nanti disebutkan di ayat yang lain, sesungguhnya Allah itu mencintai apa? Ya, innallah yuhibbu mutawakkilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang apa, Pak? Yang bertawakal kepadanya. Jadi sudah dicukupkan dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang lain nanti kita lanjutkan dengan adab-adab ya kepada Allah dan Rasulnya yang lainnya yang ada di dalam kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi satu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menambah hasanat kita nanti di hari kiamat, di saat amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.